Halo, apa kabar semuanya? Pernahkah kalian membayangkan gimana sih suasana Jakarta seminggu sebelum salah satu malam paling berdarah dalam sejarah Indonesia? Nah, sekarang kita akan ceritakan kronologi lengkap dan mencekam dari gerakan 30 September. Ini adalah sebuah kisah tentang kekuasaan, tentang kecurigaan, dan tentang satu malam yang mengubah arah sejarah bangsa kita selamanya. Oke, untuk bisa ngerti kenapa kekerasan bisa meledak di dini hari tanggal 1 Oktober 1965, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat betapa tegangnya situasi politik di Jakarta waktu itu. Ibu kota itu rasanya udah kayak tong mesiu yang tinggal nunggu disulut aja. Jadi, di tahun 1965 itu, panggung politik Indonesia dikuasai sama tiga pemain besar. Di tengah, ada Presiden Soekarno dengan konsep nasakomnya ya kan? Nasionalisme, agama, dan komunisme, yang tujuannya menyatukan semua kekuatan. Terus di satu sisi ada TNI Angkatan Darat, institusi yang super kuat. Dan di sisi lainnya ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang waktu itu jadi partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia. Jutaan loh anggotanya. Nah, keseimbangan di antara ketiganya ini tipis banget. Ketegangannya makin menjadi-jadi gara-gara ada isu yang namanya Dewan Jenderal. Jadi ini gosip yang beredar kencang kalau ada sekelompok jenderal Angkatan Darat yang mau menggulingkan Presiden Soekarno. Katanya sih didukung CIA. Entah benar atau enggak, isu ini nyebar cepat banget dan akhirnya jadi semacam pembenaran buat tindakan drastis yang bakal kita lihat sebentar lagi. Tapi di tengah panasnya politik, ya hidup sehari-hari kan tetap jalan. Kutipan dari Amelia Ahmad Yani, putrinya Jenderal Ahmad Yani ini, nunjukin kontras yang luar biasa. Dia ingat sore terakhir sama ayahnya itu sebagai momen yang biasa aja. Hangat dan normal. Ada pisang goreng, nonton TV bareng. Bener-bener potret keluarga yang damai. Cuma beberapa jam sebelum rumah mereka jadi saksi bisu sebuah tragedi. Oke, sekarang kita maju ke peristiwa di dini hari tanggal 1 Oktober. Kenormalan yang baru aja kita bayangin tadi bakal langsung terkoyak oleh serangkaian aksi yang terkoordinasi dan jujur agak brutal. Sekitar jam 4 pagi, pas sebagian besar Jakarta masih tidur pulas, satu regu dari Resimen Cakrabirawa, itu pasukan pengawal presiden yang menamakan diri pasukan Pasopati, mengepung rumah Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Abdul Haris Nasution. Operasi penculikan udah dimulai. Ibu Johanna Nasution kebangun gara-gara suara ribut. Pas buka pintu kamar, di depannya udah berdiri prajurit bersenjata lengkap, siap menembak. Dengan refleks beliau langsung banting pintu, tapi rentetan tembakan langsung nembus pintu itu. Suasana di dalam rumah langsung kacau balau. Dan di tengah kekacauan itulah tragedi yang sesungguhnya terjadi. Putri bungsu mereka, Adi Erma Suryani yang baru berumur 5 tahun, kena tembak. Dan beberapa hari kemudian meninggal. Ajudan Jenderal Nasution, Letu Pierre Tendean, ditangkap karena para prajurit salah mengira dia adalah sang jenderal. Sementara Jenderal Nasution sendiri berhasil lolos dengan cara manjat tembok ke halaman rumah tetangga. Di waktu yang hampir bersamaan, tim lainnya bergerak ke rumah Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani. Anak-anaknya lagi tidur nyenyak, sama sekali nggak tahu kalau rumah mereka udah dikepung. Salah satu putranya, Edi, sempat kebangun dan ngira ibunya yang pulang. Ternyata yang datang pasukan Cakrabirawa. Nah, dengan alasan ini, Bapak dipanggil Presiden, keadaan genting, mereka minta Edi buat bangunin ayahnya. Jenderal Yani, yang emang ada jadwal ketemu Presiden pagi itu, akhirnya keluar kamar buat nemuin mereka. Masih pakai piyama. Menurut kesaksian keluarganya, Jenderal Yani mau ganti seragam dulu, tapi para prajurit ini malah membentaknya. Merasa nggak dihormati, sang jenderal menampar salah satu dari mereka, terus berbalik badan. Dan tepat saat itulah, rentetan tembakan dilepaskan. Jenderal Ahmad Yani tewas seketika di ruang makan rumahnya sendiri. Apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih bikin miris. Anak-anaknya harus melihat tubuh ayah mereka bukannya diangkat dengan hormat, tapi diseret keluar rumah dan dilempar begitu aja ke dalam truk. Kesaksian langsung ini meluruskan gambaran yang sering kita lihat di film, yang seolah-olah lebih sopan. Ini menunjukkan betapa brutalnya tindakan mereka malam itu. Pagi pun tiba di Jakarta, tapi sebagian besar orang belum tahu apa-apa. Sampai akhirnya, siaran radio pagi itu mengumumkan kalau ada sebuah kekuatan baru yang udah ngambil alih kendali. Katanya sih buat melindungi presiden. Kelompok ini menyebut diri mereka Gerakan 30 September.
Lewat RRI, mereka mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan bilang kalau tindakan mereka itu untuk menggagalkan upaya kudeta dari para jenderal Angkatan Darat yang mereka tuduh nggak loyal. Tapi di tengah kosongnya pimpinan Angkatan Darat, satu sosok muncul dengan cepat, Mayor Jenderal Soeharto Panglima Kostrat. Dia menolak mentah-mentah klaim G30S, menuduh mereka sebagai pemberontak, dan langsung bergerak cepat mengumpulkan pasukan yang loyal buat merebut kembali titik-titik penting di ibu kota. Pencarian para perwira yang hilang itu akhirnya berakhir pada tanggal 3 Oktober di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya. Dari dalam sumur sempit itulah, jenazah 6 jenderal dan Letu Pierre Tendean diangkat satu persatu. Penemuan yang mengerikan ini sontak memicu kemarahan publik yang luar biasa dan jadi titik balik dari semua peristiwa ini. Ya, penemuan di lubang buaya itu ibarat menyiram bensin ke api. Kemarahan dan kesedihan nasional dengan cepat diarahkan oleh Angkatan Darat ke satu target, Partai Komunis Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat dengan tegas menuduh PKI sebagai otak di balik gerakan 30 September. Media massa yang dikontrol tentara langsung menyebarkan cerita-cerita mengerikan tentang kekejaman di lubang buaya. Kampanye ini dengan sangat cepat membakar sentimen anti-komunis yang sebenarnya udah ada di sebagian masyarakat. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia. Gelombang kekerasan anti-komunis menyapu seluruh negeri dari akhir 1965 sampai 1966. Perkiraan jumlah korban tewasnya itu bervariasi banget, tapi sejarawan menyebut angkanya ada di antara 500.000 sampai lebih dari 2 juta orang. Dibunuh, seringnya tanpa pengadilan. Jadi, peristiwa G30S ini akibatnya bukan cuma pembunuhan massal, tapi juga mengubah total peta politik Indonesia. Lewat surat perintah 11 Maret atau Super Semar, Jenderal Soeharto membubarkan PKI. Ini adalah akhir dari era demokrasi terpimpinnya Soekarno dan awal dari era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Kekerasannya mungkin sudah berakhir di tahun 1966, tapi pertempuran soal makna dari peristiwa ini, wah, itu masih lanjut sampai hari ini. Sejarah G30S jadi sebuah narasi yang sangat diperebutkan. Nah, di slide ini kelihatan jelas pertarungan memorinya. Selama Orde Baru cuma ada satu versi cerita yang boleh ada. G30S itu pemberontakan PKI dan militer adalah pahlawan penyelamat bangsa. Narasi ini diperkuat lewat film propaganda yang wajib tonton itu. Tapi setelah reformasi 1998, pintu untuk interpretasi lain mulai terbuka. Sejarawan, korban mulai mempertanyakan cerita tunggal ini, menyoroti betapa kompleksnya perebutan kekuasaan saat itu, dan menuntut pengakuan atas tragedi kemanusiaan yang terjadi setelahnya. Peristiwa G30S ini ninggalin warisan yang rumit banget. Buat keluarga para jenderal, ini adalah kehilangan yang brutal. Buat jutaan orang yang dituduh komunis, ini adalah awal dari pemusnahan dan stigma yang turun-temurun. Pertanyaan yang tersisa buat kita semua, setelah lebih dari setengah abad, adalah gimana caranya sebuah bangsa bisa benar-benar memahami, mengakui, dan pada akhirnya berdamai dengan babak-babak paling kelam dari sejarahnya sendiri.